Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pamula Trisnasuri. Saya hari ini akan mempresentasikan mata kuliah model dan desain pembelajaran pendidikan jasmani olahraga. Nah, temanya adalah analisis pengertian, tujuan, dan manfaat mempelajari model dan desain pembelajaran olahraga. Dosen pengampunya yaitu Dr. Damrah MPD dan Dr. Wiladi Rashid MPD. Nah, teman-teman, kita mulai dari pendahuluan yaitu saya mengambil dari proses belajar. Belajar adalah sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang terus-menerus yang diharapkan mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dari perubahan tingkah laku dalam belajar maupun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seseorang belajar biasanya akan pergi ke pendidikan formal yaitu sekolah. Nah, sekolah di sini sebagai kunci pokok dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, guru adalah menjadi ujung tombak atau akar rumput dari segala sesuatu yang diberikan oleh siswa. Bagaimana guru bisa melakukan inovasi dan kreasi kepada siswanya? Maka dia harus mengetahui bagaimana model dan desain pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa serta dengan lingkungan sekolahnya. Kemudian permasalahan di sini saya mengambil permasalahannya yaitu tentang beberapa guru yang masih belum paham apakah sih model dan desain pembelajaran, atau mungkin hanya paham sedikit-sedikit atau sekelumit saja sehingga saat penerapannya bisa kurang maksimal. Kemudian yang kedua yaitu keterbatasan seorang guru dalam menjalankan IT atau ilmu teknologi, atau mungkin penggunaan platform digital dan media-media lainnya yang dapat menunjang proses belajar mengajar. Selain itu, kondisi saat ini peserta didik kita sudah mulai kritis dan inovatif dalam melakukan sesuatu hal. Maka kita sebagai guru harus terus belajar dan bergerak untuk berinovasi dan berkreasi dengan cara yaitu dengan mengetahui bagaimana sih model dan desain pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, kita akan bahas satu-satu mulai dari pengertian, tujuan, kemudian manfaat. Apa sih yang dimaksud dengan model pembelajaran? Model pembelajaran adalah suatu rancangan atau desain yang menggambarkan proses rinci penciptaan situasi lingkungan yang memungkinkan terjadinya interaksi pembelajaran agar terjadi perubahan atau perkembangan diri peserta didik. Nah, ini menurut Sukamadita dan Syadid pada tahun 2021. Jadi model pembelajaran di sini adalah keseluruhan rangkaian proses pembelajaran dari mulai awal sampai akhir. Bagaimana sih proses pembelajaran itu akan dilakukan? Nah, di sini ada beberapa model. Model yang kita kenal saat ini, beberapa model yang kita tahu adalah yang pertama model pembelajaran inquiry learning. Nah, ini berpikir kritis ya. Kemudian model pembelajaran kooperatif learning, ini berkelompok. Kemudian model pembelajaran quantum learning, kemudian model pembelajaran eksplorasi, model pembelajaran kontekstual, dan model pembelajaran PAIKEM. PAIKEM ini adalah peserta aktif inovatif ya. Itu pada kurikulum yang lalu. Kurikulum sekarang menuju kurikulum prototype yang sering dilakukan adalah model pembelajaran berbasis masalah dan pembelajaran project based learning. Nah, program model pembelajaran project based learning ini menjadi favorit sekali dan menurut penelitian ini adalah model pembelajaran yang sangat efektif untuk meningkatkan 4C. Tuntutan abad 21 ya, keterampilan 4C, critical thinking, creativity, collaboration, dan literasi. Nah, di sini project based learning itu dalam kurikulum prototype itu diharapkan setiap anak itu melakukan 2 kali project dalam 1 tahun. Nah, kita tergambar ya teman-teman sekalian bagaimana model pembelajaran ini akan berpengaruh terhadap kreativitas, inovasi siswa dan output siswa ke depannya itu seperti apa. Nah, ciri-ciri dari model ini yang pertama yaitu dia mempunyai visi dan tujuan tertentu. Jadi setiap model mempunyai visi dan tujuan yang berbeda. Nah, dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan pembelajaran kelas. Kemudian memiliki perangkat bagian model. Jadi setiap model itu punya sintak masing-masing, urutan masing-masing. Nah, yang terakhir yaitu mempunyai dampak sebagai akibat penerapan model. Baik dampak secara langsung maupun dampak secara tidak langsung. Berikutnya kita akan bahas tentang desain pembelajaran. Nah, desain pembelajaran menurut Dick dan Carver mendefinisikan desain pembelajaran adalah mencakup keseluruhan proses yang dilaksanakan pada pendekatan sistem yang terdiri dari analisis desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Dari pengertian di atas
dapat kita simpulkan bahwa desain ini lebih kecil lingkupnya daripada model. Jadi dia benar-benar urutan atau runtutan dalam proses pembelajaran dari awal hingga akhir. Nah, ada juga jenis model desain pembelajaran yang saya kutip ada 3 macam. Yang pertama yaitu model Dick and Carey, kemudian model CAM menurut Marison yaitu Ross and Camp, kemudian yang ketiga model ADGI. Nah, model Dick and Carey ini adalah yang memberikan kita peluang dari awal, dari mulai rencana, kemudian analisis, kemudian sampai ke evaluasi. Sedangkan untuk yang model CAM itu mulai dari tujuan pembelajaran, tujuan capainya pembelajaran, kemudian tujuan bagaimana pencapaian hasil akhirnya sampai ke evaluasi gitu. Nah, kalau model ID ini lebih ke strukturnya, bagaimana seorang guru mendesain pembelajaran itu. Baik, ya, yang selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat model. Tujuannya, kenapa kita harus mempelajari model dan desain pembelajaran, yaitu untuk membantu siswa memperoleh keterampilan, nilai, cara berpikir, dan cara mengekspresikan diri mereka sendiri, juga mengajari cara mereka belajar. Nah, manfaat dari belajar model dan desain pembelajaran ini adalah meningkatkan kemampuan pembelajaran, itu terutama untuk guru, dosen, instruktur, dan lain sebagainya. Kemudian menghasilkan sumber belajar, mengembangkan sistem belajar mengajar, kemudian mengembangkan organisasi menjadi organisasi belajar, kemudian sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan, yang terakhir yaitu pada dasarnya dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan. Oke, selanjutnya kesimpulan dari pembelajaran hari ini tentang model dan desain pembelajaran guru atau sebagai pengajar. Hendaknya kita mengetahui apa saja sih model pembelajaran dan bagaimana penerapannya, sesuai enggak dengan karakteristik siswa serta karakteristik lingkungan kita. Bagaimana kita memilih model dan desain pembelajaran agar siswa mampu berperan aktif sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Nah, sarannya untuk guru olahraga, untuk kita semuanya, mari kita belajar lagi, membaca yang lebih banyak lagi, sehingga ilmu pengetahuan kita bertambah dan terus bergerak mengikuti perubahan zaman. Karena pada dasarnya ada pesan dari Nabi kita, yaitu ajarlah anakmu sesuai pada zamannya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kurang dan lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.